Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga badminton menjadi salah satu aktivitas olahraga yang paling diminati masyarakat Gorontalo. Hampir setiap sore, lapangan-lapangan badminton dipenuhi warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang datang untuk berolahraga. Selain mudah dimainkan, badminton juga memberikan manfaat kesehatan yang besar, sehingga banyak warga Gorontalo yang menjadikannya sebagai pilihan olahraga utama. Halo pemirsa, senang sekali saya Dina Salsabila menjumpai Anda dalam program Dunia Olahraga. Spesial kali ini pemirsa, kita akan mengangkat satu olahraga yang sedang diminati banyak masyarakat di kota Gorontalo. Apalagi kalau bukan badminton. Nah pemirsa, badminton ini kini tumbuh menjadi satu budaya baru yang menghidupkan aktivitas olahraga kita di berbagai daerah, tak terkecuali di kota Gorontalo. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa sih pemirsa antusiasme masyarakat terhadap olahraga badminton hingga lahirnya atlet-atlet muda berbakat. Anda penasaran? Yuk ikuti saya. Meningkatnya minat masyarakat Gorontalo terhadap badminton turut mendorong berkembangnya berbagai fasilitas olahraga. Kini, sejumlah lapangan badminton hadir dengan fasilitas yang lebih lengkap dan modern. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pusat berkumpulnya komunitas-komunitas badminton yang rutin mengadakan latihan bersama. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menjadi wadah untuk berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persahabatan dan membangun semangat kebersamaan. Kegiatan sparring antar komunitas pun mulai menjadi agenda rutin, menunjukkan betapa olahraga ini telah tumbuh sebagai salah satu wadah positif bagi anak muda maupun orang dewasa. Melalui fasilitas yang semakin memadai dan komunitas yang semakin solid, badminton di Gorontalo menunjukkan perkembangan yang pesat dan menjanjikan. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ketua Harian Pengurus Kota PBSI Gorontalo. Dan untuk itu pemirsa, kita langsung tanya-tanya aja sih kepada Bapak, kira-kira bagaimana antusiasme masyarakat Provinsi Gorontalo terhadap badminton dewasa ini. Pak, kita kan melihat ya, sekarang ini banyak sekali rentan olahraga yang sedang menjamur di kalangan masyarakat, mulai dari mungkin lari, berenang, pedal, dan lain sebagainya. Bahkan nih Pak, saat ini banyak sekali komunitas-komunitas yang janjian untuk olahraga di akhir pekan. Salah satunya adalah badminton. Nah, dari Bapak sendiri nih sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat, bagaimana Bapak melihat tren masyarakat yang saat ini semakin suka dengan olahraga badminton? Ya, betul. Memang cabang olahraga bulu tangkis ini, badminton ini memang suatu olahraga yang cukup populer di Indonesia, termasuk di Gorontalo. Dan ini kita bisa buktikan dengan banyaknya gedung-gedung olahraga bulu tangkis yang dibangun karena begitu banyaknya peminat cabang olahraga yang satu ini. Karena di setiap gedung itu pasti full penggunaan lapangan bulu tangkis terhadap minat masyarakat Gorontalo terhadap cabang olahraga bulu tangkis ini. Dan ini mungkin menjadi kebanggaan buat kami sebagai pengurus. Dan ini bisa merupakan suatu program yang sudah menjadi program dari pengurus itu sendiri sebenarnya untuk bisa mensosialisasikan cabang olahraga bulu tangkis ini. Dan dengan minat masyarakat yang cukup tinggi ini merupakan suatu keberhasilan buat kami pengurus bahwa cabang olahraga ini sudah diminati oleh banyak masyarakat di Gorontalo. Dan ini juga menjadi peluang sebenarnya buat yang punya modal untuk bisa membangun gedung-gedung untuk menjadi fasilitas olahraga yang bisa diminati oleh masyarakat Gorontalo. Selain itu cabang olahraga merupakan cabang olahraga andalan Indonesia, bulu tangkis ini jadi hiburan buat masyarakat untuk bisa berolahraga. Biasanya di akhir-akhir pekan ini memang cukup tinggi peminat yang melakukan booking olahraga untuk menggunakan lapangan olahraga bulu tangkis itu sendiri.
Di balik tingginya minat masyarakat, muncul pula generasi atlet muda berbakat yang siap mengharumkan nama Gorontalo lewat olahraga badminton. Regenerasi atlet berlangsung semakin baik. Banyak atlet belia mulai serius menekuni olahraga ini dengan teknik dan mental bertanding yang kuat. Shuttle Time ini program yang digagas oleh pengurus pusat PBSI untuk memperkenalkan cabang olahraga bulu tangkis dari usia dini. Dari masih anak-anak SD kelas 1, 2, 3 itu sudah diperkenalkan bahwa cabang olahraga bulu tangkis begini, cara mainnya begini, itu adalah sudah jadi program kita di Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu setelah mereka punya minat, nah itu kita lakukan pembinaan. Di kota Gorontalo ini memang terdapat ada beberapa klub yang di bawah naungan Pemkot sendiri itu, pengurus kota. Ada termasuk Pelatkot ini juga, ada pembinaan mulai dari usia dini. Ada juga klub-klub yang ada di kota Gorontalo itu fokusnya adalah pembinaan usia dini. Dan alhamdulillah dengan pembinaan yang rutin, pembinaan yang cukup intensif, kita bisa berbicara untuk wilayah Sulawesi. Ini dibuktikan kemarin di Prapopnas Gorontalo keluar sebagai pemenang juara 1 medali emas yang didapatkan. Ini bukti bahwa pembinaan olahraga bulu tangkis di Gorontalo itu sudah mendapat perhatian, sudah bisa diperhatikan oleh pengurus-pengurus provinsi lain, bahwa betul-betul bahwa kita sudah diperhitungkan, bahwa kemarin kita kurang diperhitungkan untuk cabang olahraga ini. Tapi setelah berkembangnya waktu, pelatihan yang cukup intensif, pembinaan anak-anak yang cukup, kita sudah bisa diperhitungkan oleh provinsi bahwa Gorontalo itu hebat, dan itu sudah 2 kali kita menjuarai untuk wilayah Prapopnas itu sendiri. Pertama di Palu, di Sulawesi Tengah, kita juga keluar sebagai mendapatkan medali emas untuk putra, dan pas tahun lalu di Gorontalo kita juga juara 1 mendapatkan medali emas. Luar biasa. Nah terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat yang lagi suka banget sama badminton, gimana nih Pak? Ya, untuk cabang olahraga bulu tangkis ini, badminton ini memang olahraga yang sangat bagus. Artinya bahwa kita bisa olahraga sambil bermain, karena bulu tangkis adalah olahraga salah satu cabang olahraga yang permainan. Cukup seru-seru untuk bisa bermain bulu tangkis. Walaupun kita belum mahir, tetapi dengan bermain bulu tangkis ini akan membuat kita bahagia, senang, dan mendapatkan kesehatan dengan cabang olahraga bulu tangkis ini. Latihan demi latihan mereka jalani, mulai dari pemanasan, memperkuat daya tahan tubuh, dan penguatan teknik footwork, sebuah dasar yang wajib dimatangkan agar pergerakan mereka tetap cepat dan stabil di lapangan. Para pelatih turut memberikan arahan detail, membenarkan posisi tangan, langkah kaki, hingga strategi menyerang dan bertahan. Halo Coach, permisi. Saya Dinda dari TVRI. Nah pemirsa, sekarang saya lagi bersama dengan salah seorang pelatih yang ada di Pusat Pelatihan Trisaka, dan kita bakal tanya-tanya sejauh apa sih proses latihan para atlet yang ada di sini. Coach, ini sekarang aktivitasnya lagi ngapain nih Coach? Aktivitasnya sekarang programnya lagi game aja kan. Untuk persiapan ke Jurnas, jadi kita masih banyak ke sparring gitu. Lebih ke game, persiapan ke Jurnas. Nah Coach, ini ngomong-ngomong lagi mau ke Jurnas ya, Desember tahun 2025 ini. Kira-kira Coach, pola pelatihan apa sih Coach yang diterapkan kepada para atlet muda kita sejauh ini Coach? Kalau untuk persiapan ke Jurnas, kita lebih banyak ke latihan teknik aja sih. Jadi untuk fisik kita kurangin dulu, hanya untuk menjaga-jaga aja kan. Jadi kita persiapannya lebih ke teknik permainan. Jadi memang persiapan ke Kejurnas lebih ke teknik. Iya. Tapi Coach, kalau kita bicara soal latihan para atlet secara umum ya Coach, apa sih Coach pola pelatihan yang Coach terapkan ke semua atlet dari pertama kali mereka belajar sampai mungkin bisa jago dan siap bertanding Coach? Kalau untuk pemula sih biasanya dia dari cara pegangan raket aja kan.
Jadi kalau pegangan raketnya udah benar baru bisa kita kasih bola buat main. Nah kebanyakan kalau atlet pemula itu yang salah itu cara pegang raketnya. Jadi cara pegang raket itu menentukan ya coach? Iya, itu faktor yang penting juga sih untuk permainan bulu tangkis. Nah selain pegang raket apalagi nih coach? Pola pelatihan misalnya harus disiplin juga, Iya, mungkin disiplin. istirahatnya dan lain sebagainya. Harus disiplin, latihan, rajin juga penting kan. Jadi kalau untuk atlet yang baru masuk itu kita lebih ke teknik dasar dulu. Seperti pegangan raket atau mungkin teknik langkah-langkahnya gitu. Nanti kalau udah bisa baru kita main kayak atlet gitu. Nah coach, bagaimana sih cara coach untuk menumbuhkan mental kuat, mental siap bertanding nih di antara para atlet ini? Ya untuk menguji mental sih biasanya kita harus jam terbangnya harus lebih banyak lagi. Ya, jadi harus sering ikut pertandingan supaya mentalnya bisa teruji gitu. Dengan pola pemain-pemain kan beda-beda kan. Iya. Jadi untuk menguji mentalnya mereka itu harus sering ikut pertandingan. Gitu. Jadi untuk bisa mentalnya kuat, Iya. harus sering bertanding, bertanding. harus sering sparring ya Iya, coach benar. ya. Nah coach, untuk bisa melihat potensi para atlet ini untuk siap bertanding atau tidak itu seperti apa sih caranya? Untuk kesiapannya sih biasanya kita lihat dari kondisi fisiknya dulu. Kalau kondisi fisiknya bagus, otomatis performa mainnya itu bagus. Tapi kalau fisiknya kurang baik kan di lapangan nanti kehabisan kan. Itu sih kalau untuk persiapan atlet. Di beberapa turnamen regional, para atlet muda ini kerap menunjukkan kemampuan yang membanggakan, smash yang kuat, footwork yang lincah, serta determinasi yang tinggi, membuktikan bahwa Gorontalo tidak kekurangan talenta. Banyak di antara mereka mendapat perhatian dari pengurus provinsi PBSI untuk dibina lebih serius ke jenjang berikutnya. Gimana sih coach perasaannya melihat mereka bisa bertanding, bisa juara, bahkan bisa menembus batas-batas tadi coach? Ya bangga aja sih. Iya. Mereka bisa melewati batas-batas. Kemudian saya merasa kalau latihannya itu udah bagus, udah maksimal. Jadi saya bangga kalau atletnya itu udah bisa juara. Gitu. Jadi kadang saya kasih tahu ke atlet kalau udah juara itu jangan jangan cepat puas. Gitu. Jadi ini baru awal aja kan. Jadi harus targetnya harus lebih naik lagi. Gitu. Namun, di balik kerja keras dan kemampuan teknis yang terus diasah, para pelatih mengakui bahwa ada satu hal penting yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak atlet muda Gorontalo, yaitu kekuatan mental. Ketika mengikuti pertandingan di luar daerah, beberapa atlet kerap mengalami kegugupan. Suasana pertandingan yang lebih besar, lawan yang belum pernah mereka temui, hingga sorotan penonton seringkali membuat mereka kehilangan fokus di lapangan. Pelatih menyebut kondisi ini sebagai proses yang wajar dalam pembinaan atlet muda. Menurut mereka, teknis bisa dilatih setiap hari, tetapi mental juara hanya dapat dibentuk melalui pengalaman di lapangan pertandingan. Ya, tantangannya sih lebih ke mental atlet. Kadang kalau ikut pertandingan di luar, kadang gugup gitu kan main. Kayak pukulannya lagi salah-salah. Jadi itu tantangan sih buat kita pelatih. Sekaligus evaluasi juga buat kita kalau habis pertandingan, apa yang harus kita perbaiki gitu. Seiring prestasi yang mulai terlihat, sejumlah atlet muda Gorontalo kini tengah mempersiapkan diri
untuk menghadapi berbagai kejuaraan tingkat nasional. Persiapan ini tidak mudah. Mereka menjalani latihan fisik dan teknik yang lebih intens, mulai dari drill penguatan otot, sparring rutin, smash repetisi, serangan bertubi-tubi, pertahanan, permainan net, hingga evaluasi permainan setiap pekan. Suasana latihan terasa fokus, tegang, namun penuh semangat. Beberapa atlet mengaku merasa gugup menjelang lomba, namun mereka percaya bahwa latihan berat yang dijalani akan membuahkan hasil. Nah, pemirsa TVRI Gorontalo, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang atlet dari klub Trisaka yang ada di kota Gorontalo. Ini dengan Alif, Alif di sini sudah berapa lama ikut latihan di klub Trisaka? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Berarti dari kamu kelas? Kelas 4 SD. Wah, kelas 4 SD nih pemirsa TVRI Gorontalo. Nah, Alif, aku jadi penasaran nih. Kira-kira apa sih modal awal dan juga cerita awal Alif sampai bisa terjun untuk menggeluti dunia bulu tangkis? Disuruh orang tua atau gimana nih? Pertama itu saya cuman main aja di rumah sama teman-teman. Terus pas udah di sekolah, ada Dispora datang ke sekolah. Ditanya, mau latihan bulu tangkis? Terus saya bilang, udah ayo ikut. Terus udah pas di GOR, saya udah latihan, jadi tertarik gitu. Kan tadi sudah dari 7 tahun ya, latihan bareng dengan teman-teman, dengan coach. Dari awal Alif mulai latihan badminton, apa sih yang bikin Alif terus semangat mau latihan sampai dengan sekarang? Ya karena itu dukungan orang tua dan teman-teman saya juga supaya latihan terus apa ya, bisa buat motivasi buat adik-adik yang lain biar bisa juara juga kayak saya. Wah, kalau begitu aku penasaran nih. Kamu udah juaranya udah apa aja prestasinya selama 7 tahun di dunia badminton ini? Tahun kemarin kan ada Prapopnas kan? Iya. Itu bawa nama Gorontalo dan juara 1 buat Gorontalo. Prapopnas Ya. tingkat Provinsi. tingkat provinsi. Ya. Oke. Saya Sulawesi apa ya? Zona V. Mm-mm. Di Gorontalo. Jadi kamu juara di provinsi, kemudian mewakili provinsi ke tingkat Nasional. nasional. Ya. Nah, udah di nasional nih ya Alif ya, tentunya banyak banget saingannya ya. Bukan cuma dari Sulawesi, tapi seluruh Indonesia. Ya. Bahkan juga banyak yang lebih jago dari Alif ya di sana. Ya, Gimana pasti. tuh Alif bisa bersaing dan mau untuk bersaing dan berkompetisi di kejuaraan nasional? Karena adrenalin saya itu naik, jadi pengen coba apa lawan mereka gitu. Jadi saya juga termotivasi ngalahin mereka. Takut gagal nggak Alif selama di sana? Kalau takut gagal, enggak. Pelatih dan ofisial bekerja sama untuk memastikan para atlet berada pada kondisi terbaik. Nutrisi, pola istirahat, hingga manajemen stres juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan. Kompetisi nasional, para atlet tidak hanya dituntut untuk tampil maksimal, tetapi juga membawa nama daerah dengan penuh tanggung jawab. Mereka berlatih keras, bukan semata-mata untuk mengejar medali, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Gorontalo punya kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain. Nah, Coach, saya penasaran nih. Ini kan adik-adik sudah mau ikut Kejurnas di Desember 2025 ini ya. Apa sih, Coach, motivasi terbesar dan juga bumbu-bumbu semangat yang Coach salurkan kepada para adik-adik yang akan mewakili Provinsi Gorontalo nanti? Boleh dong dibagikan sedikit saja? Kalau saya ya yang penting mainnya bagus sih. Mainnya bagus, tidak takut kalah. Pokoknya kalah menang itu biasa, yang penting di lapangan dia performanya baik gitu. Bisa apa namanya? Ya kalau menang 2-3 kali udah lumayan lah kalau di tingkat Kejurnas. Gitu. Apalagi kalau sampai semi udah lewat batas. Gitu. Jadi saya selalu ingatkan ke atletnya jangan cepat puas. Kan jangan takut sama lawan yang di lapangan. Gitu. Anggap aja itu latihan.
kan? Udah main di pertandingan udah kayak latihan gitu. Biasanya. Semangat dan kerja keras inilah yang menjadi kekuatan utama para atlet muda. Dengan dukungan semua pihak, Gorontalo optimis dapat menorehkan prestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional, bahkan internasional. Perkembangan badminton di Gorontalo ini telah menjadi ruang tumbuhnya mimpi, semangat, dan kesempatan bagi generasi muda. Dari lingkungan sederhana, lahirlah atlet-atlet yang kini bersiap membawa nama daerah ke kancah nasional. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi langkah awal yang kuat telah diletakkan. Dengan dukungan pemerintah daerah, pengurus PBSI, para pelatih, orang tua, serta masyarakat yang terus memberikan semangat, masa depan badminton Gorontalo tampak semakin cerah. Oke pemirsa, seru banget ya. Kita sudah melihat tadi keseruan para atlet muda kita mempersiapkan diri mereka untuk menuju Kejurnas tahun 2025. Semoga semangat mereka tertularkan kepada kita semua, masyarakat Provinsi Gorontalo, untuk terus membudayakan hidup sehat dengan bergerak dimulai dari olahraga badminton. Terima kasih sudah menyaksikan Dunia Olahraga episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan semangat selalu. Salam olahraga.